Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aus Fatwazen dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester 5 pada mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Arini STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul jenis ancaman data security serta langkah penanganannya untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Teknologi Informasi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini ada jenis keamanan ancaman dari data security. Yang pertama adalah paket sniffing, ya. Di sini paket sniffing ini sebenarnya berada pada network security, masuk dalam ranah network security. Namun paket sniffing juga dapat masuk ke ranah data security karena yang akan dicuri adalah data, ya. Kita bisa mencuri data login gitu dari paket sniffing ini gitu. Nah, ini paket sniffing ini merupakan jenis ancaman pada network security. Nah, yang tadi saya bilang, namun tidak menutup kemungkinan menjadi ancaman pada data security. Nah, paket sniffing ini dapat menjadi ancaman pada bidang data security karena pada saat kita tidak melakukan enkripsi terhadap data yang kita miliki, ini data yang kita masukkan atau data yang kita input ini akan terlihat oleh paket sniffer, ya. Terlihat oleh orang yang sedang melakukan sniffing sebuah jaringan gitu, ya, sebuah jaringan. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita dapat memahami bagaimana cara menghindari kejahatan paket sniffing ini gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita jangan menggunakan wifi umum atau public terlalu sering atau sembarangan gitu, ya. Misal kita di stasiun atau di terminal biasanya kan ada wifi yang open. Nah, itu berbahaya gitu, ya, lumayan berbahaya. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa yang ada di sana, kemudian apakah ada orang yang memiliki niat jahat. Seandainya memang iya, maka orang tersebut bisa saja melakukan paket sniffing terhadap jaringan itu gitu. Jadi ketika kita melakukan input data, misalkan kita ingin login gitu kan menggunakan jaringan tersebut ke internet banking, ya, misalnya internet banking bank apa gitu kan, di Google, di website gitu. Nah, ketika ada orang yang melakukan paket sniffing, dalam arti di sini paket sniffer, ya, pelakunya paket sniffer melakukan paket sniffing, itu jika koneksi kita tidak terenkripsi, maka login user kita itu akan terlihat gitu. Jadi pada intinya adalah ketika kita ingin menggunakan sebuah layanan pada di website, itu kita harus memastikan bahwa website tersebut aman. Itu bisa ditandai dengan tanda gembok yang ada di URL, kolom URL di sebelah kiri atas, ya. Itu ada tanda gembok terkunci, itu artinya sudah terenkripsi datanya. Itu menggunakan SSL gitu. Namun untuk seperti bank biasanya sudah menerapkan itu gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah paket sniffing ini tidak hanya dapat melihat sebuah paket yang masuk dalam suatu jaringan, tapi jika memang kita pelajari lebih dalam, paket sniffing ini bisa memanipulasi sertifikat yang ada, sehingga sertifikat contohnya di internet banking tadi itu sudah secure, sudah ada tanda gembok, itu kita bisa manipulasi sertifikatnya sehingga data yang masuk atau data yang melewati paket tersebut tetap bisa kita lihat gitu, username dan password loginnya gitu. Nah, kemudian yang kedua untuk menghindari paket sniffing yaitu adalah jangan memasukkan data apapun
pada situs tanpa sertifikat atau tidak valid. Ini yang tadi saya bilang, paket sniffing itu dapat terjadi jika kita memasukkan data pada sebuah situs yang tidak memiliki enkripsi gitu. Nah, tidak memiliki enkripsi sehingga jika kita masukkan username, password atau data-data sensitif, maka paket tersebut jika melewati jaringan yang dilakukan sniffing itu akan terlihat gitu. Jadi kita harus mengubah plain text atau teks biasa menjadi ciphertext dengan cara apa? Dengan cara melakukan enkripsi gitu. Nah, website yang terenkripsi itu ada tanda gembok di sebelah kiri kolom URL-nya, kiri atas itu SSL. Nah, kemudian kita selanjutnya, lalu bagaimana sih cara seorang paket sniffer ini bekerja? Bagaimana dia bisa melihat paket yang masuk dan keluar gitu kan? Nah, di sini saya melakukan percobaan sederhana. Yang pertama, saya menggunakan software bernama Wireshark, yaitu sebagai network analyzer. Jadi bisa melakukan scanning pada jaringan ya, atau capturing juga, capturing secara real time. Nah, langkah yang pertama adalah kita bisa buka terlebih dahulu software Wireshark-nya pada komputer. Mungkin saya langsung praktekkan. Kita buka Wireshark di sini. Nah, ini kita sudah membuka Wireshark-nya. Kemudian kita next di sini. Kita akan melakukan testing kepada sebuah website, yaitu websitenya adalah testphp.viewlearnweb.com/loginphp. Kita masukkan saja di dalam kolom URL. Nah, ini adalah contoh halaman login yang tidak terenkripsi ya. Di sini ada tulisannya not secure. Ini kalau misalnya ini terenkripsi dan memiliki sertifikat SSL yang valid, maka di sini akan memiliki icon gembok ini seperti ini nih. Ini artinya valid ya. Nah, ini kita akan mencoba di sini. Kita akan menangkap paket yang masuk. Menangkap paket yang masuk. Apakah kita bisa melihat atau tidak username dan passwordnya. Setelah kita membuka ini webnya, kemudian kita buka Wireshark kembali. Kita pilih koneksi yang kita gunakan. Saat ini saya menggunakan WiFi, maka kita pilih di sini Ethernet card-nya ini menggunakan WiFi ya, atau apa sih perangkatnya menggunakan WiFi. Kita bisa klik kanan lalu klik Start Capture. Nah, kita kembali ke websitenya. Di sini username-nya kita masukkan tes dan passwordnya tes seperti di bawah ya. Lalu kita login. Nah, ini kita sudah login. Nah, ini sudah login. Kita stop Wireshark-nya terlebih dahulu. Kita klik di sini stop. Nah, secara otomatis sebenarnya biasanya secara otomatis ini website akan mengeluarkan informasi bahwa jangan memasukkan informasi sensitif terhadap web ini, karena biasanya website browser ini dapat mendeteksi jika ini tidak aman. Nah, ini seperti ini. Kemudian cara melihatnya bagaimana? Cara melihatnya kita bisa mengetikkan di sini, kita menggunakan filtering ya. Karena ini kan protokol yang tidak aman kan menggunakan HTTP ya. HTTP, maka dari itu kita bisa melakukan filter HTTP di sini. Jadi kita akan menampilkan semua paket yang dikirim melalui protokol HTTP. Kita klik HTTP, enter. Nah, di sini kita sudah dapat. Di sini ada 2 paket yang masuk, yaitu HTML-nya, halaman webnya, kemudian yang ketiga adalah user info. Nah, ini kita bisa melihat pada user info ya di sini. Kita klik 2 kali saja. Ini
Kita klik 2 kali kemudian akan terbuka seperti ini. Nah, nanti kita bisa melihatnya di sini. Di sini ada HTML form URL and code application /x strip bla 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 gitu. Kita expand saja di sini, expand. Nah, ini kita dapat ada inputan dari form, yaitu item inputan yang bernama uname atau username. Tadi kita mengisi dengan tes, kemudian yang bernama pass itu isinya dengan pass test juga. Ini yang tadi kita masukkan. Nah, ini adalah cara bagaimana si paket sniffer itu bekerja gitu. Jadi kita bisa terlihat. Sementara jika kita melakukan enkripsi gitu ya, melakukan enkripsi atau kita memasukkan terhadap website yang menggunakan SSL, itu di sini tidak akan muncul di sini karena sudah terenkripsi, tidak bisa dibaca gitu. Nah, itu. Kemudian untuk membandingkannya kita akan melakukan sekali lagi. Selanjutnya kita akan menangkap paket yang dikirim menggunakan protokol HTTPS atau yang secure ya. Contoh kita akan login kemana, misalnya ke sini. Nah, ini kita akan menggunakan ini ya. Nah, ini sudah ada ininya, sudah ada HTTPS, kita bisa menggunakan SSL valid. Sekarang kita akan coba masuk ke sini. Kita start kembali di sini, start. Ini tidak usah disimpan, langsung continue without saving. Kemudian kita isi di sini admin, sini passwordnya masukkan. Nah, berhasil masuk, oke. Kemudian kita stop. Sekarang kita coba cari yang HTTP-nya. Nah, di sini tidak ada karena kita tidak menggunakan protokol HTTP. Kita hanya menggunakan protokol HTTPS gitu. Nah, ini ya, bisa dilihat. Ini adalah IP website tadi ya, website yang secure. Ini dia tidak mengirimkan apapun. Di sini tidak ada ya. Tidak ada login, username-nya dan password-nya. Nah, itulah ada perbedaan dari secure dan not secure atau website menggunakan SSL dan tidak menggunakan SSL. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Nah, ini sudah tadi. Nah, untuk ancaman yang kedua yaitu di sini ada data misuse ya. Data misuse. Nah, penjelasan dari data misuse ini, data misuse adalah atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai penyalahgunaan data, merupakan salah satu ancaman dalam keamanan data. Nah, penyalahgunaan data ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik secara sadar maupun tidak sadar, ya kan.
kita membagikan informasi sensitif kepada orang lain seperti yang marak akhir-akhir ini, yaitu data KTP yang digunakan untuk meminjam pinjaman secara daring atau pinjol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemilik data tersebut ditagih oleh penagih utang padahal dirinya tidak melakukan peminjaman. Nah, ini penyalahgunaan data sebenarnya sudah sejak zaman dulu terjadi, maksudnya sudah cukup lama terjadi. Yang paling sering terjadi adalah penyalahgunaan data KTP. Mulai dari yang dulu isunya adalah ada penggunaan KTP untuk melakukan pemilu dan sebagainya gitu. Nah, maka dari sini seharusnya kita sadar bahwa data itu sangat penting gitu kan. Apalagi yang kasus-kasus peminjaman uang secara online gitu kan, yang memanfaatkan KTP, hanya menggunakan KTP, itu sangat mengganggu dan berbahaya sekali, karena kita tidak meminjam tapi ada orang atau debt collector yang nagih ke rumah gitu kan. Nah, maka dari itu kita wajib berhati-hati kan jika berbicara masalah data gitu kan. Nah, lalu di sini saya akan mengangkat sebuah faktor yang sebenarnya jarang kita ketahui dan ini cukup berbahaya. Nah, faktanya adalah bahwa jika kita melakukan penghapusan data, penghapusan file misal di laptop atau di handphone, kita klik hapus, itu data itu tidak benar-benar terhapus gitu. Jadi misal saya ingin menjual laptop gitu kan. Laptop ini dulu untuk kerja, banyak data-data penting, mungkin banyak seperti data KTP, data klien gitu kan. Itu ketika kita sudah format, bahkan di format itu kita bisa restore kembali, kita bisa lihat kembali datanya gitu. Makanya dalam menangani data ini itu harus benar-benar teliti gitu. Jadi memang faktanya seperti itu, data yang dihapus dari sebuah perangkat media penyimpanan itu tidak langsung terhapus, tidak benar-benar terhapus gitu. Nah, di sini sebagai contohnya adalah saya sudah menyiapkan sebuah flash disk. Di sini bisa lihat flash disk yang kosong ini akan saya isi menggunakan data kurang lebih ada 200 MB datanya. Kemudian nanti akan saya hapus dan akan saya kembalikan. Tapi untuk yang percobaan kali ini saya tidak akan secara langsung praktekkan, karena ini cukup memakan waktu jika ingin dipraktekkan. Baik, langsung saja kita punya flash di sini masih kosong, kemudian kita isi, ini kurang lebih ada 200 MB ukurannya, 200 MB. Nah, setelah kita isi, selanjutnya adalah kita hapus. Nah, untuk meyakinkan bahwa data ini sudah benar-benar terhapus, kita tidak menghapus dengan klik delete, tapi kita format hard disknya, flash disknya kita format menggunakan klik kanan terus format disk. Nah, setelah complete, kemudian kita akan menggunakan sebuah software yang bernama ISAS Data Recovery ISAS Data Recovery. Jadi software ini dapat merestore data-data yang sudah terhapus gitu. Nah, ini saya menggunakan versi trial diberikan 2 GB ya. Jadi kita bisa merecovery data kita sebanyak 2 GB, sebesar 2 GB. Kalau misal mau lebih dari itu, kita harus membeli lisensinya gitu. Nah, kita buka ISAS Data Recovery-nya. Kemudian kita pilih disk mana yang akan kita recovery. Nah, karena tadi saya menggunakan yang ini, yang D ya. Kita klik yang D saja, kita klik. Kemudian nanti ada muncul tulisan scan, itu diklik saja. Nanti scan-nya itu akan memulai. Nah, lama dari scan-nya tersebut itu tergantung dari jumlah atau kapasitas disk yang kita miliki. Semakin besar kapasitasnya, maka prosesnya akan semakin lama gitu.
Nah, ini juga saya tidak menyelesaikan sampai selesai, tapi ketika sudah muncul ini saya langsung stop. Nah, kurang lebih ada sekitar 19 file dan 3 gambar dan 2 file lain yang ditemukan. Nah, ini ketika saya klik, kemudian saya restore, ini benar-benar bisa kembali gitu. Jadi bisa dibayangkan jika ternyata data tersebut adalah berupa gambar KTP ya, KTP yang kita miliki, itu pasti sangat berbahaya sekali. Nah, oke. Nah, itu ya. Ini buktinya ya. Ini buktinya sudah ketemu. Mungkin bisa dicoba saja masing-masing gitu. Nah, lalu untuk mengatasi hal tersebut bagaimana caranya? Nah, sedikit menjelaskan bahwa tadi itu sebenarnya ketika kita menghapus sebuah file, sebuah data di komputer atau di handphone kita, di gadget kita itu, sistem itu hanya akan memberikan label kosong kepada sebuah blok penyimpanan atau bisa disebut sektor gitu kan ya. Jadi kan data itu kan disimpan di sektor ya kan, di sektor. Kemudian sebenarnya ketika kita menghapus data itu, sektor itu hanya dilabeli bahwa sektor ini siap digunakan kembali, padahal data tersebut masih ada. Nah, jadi untuk menghilangkannya itu bagaimana? Untuk menghilangkannya itu adalah sampai ada data baru yang memasuki sektor tersebut untuk menggantikan data-data yang lama kayak gitu. Nah, maka dari itu ada yang istilahnya data erasure. Jadi data erasure ini merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menghilangkan jejak ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita menempatkan bit-bit acak, bit-bit random terhadap sektor-sektor tadi yang terisi. Itu kita sebar gitu sehingga akan melakukan overwrite atau digeser, digantikan, data lama akan diganti dengan data-data baru gitu. Jadi sudah tidak bisa di-recovery lagi. Nah, di sini saya menggunakan software bernama CC Cleaner. Nah, ini yang free juga. Ini juga ada batasannya kalau tidak salah. Untuk melakukan data wiping ini, data erasure ini, kita bisa ketika sudah diinstal CC Cleaner-nya, sudah dibuka, kita klik tools, kemudian di sini ada drive wiper. Kemudian kita bisa milih yang mana yang akan di wipe itu, disk yang mana. Kita pilih disknya, kemudian kita pilih entire disk, entire drive atau free space only gitu kan. Jadi kita bisa memilih yang ingin di-erase itu semuanya di format disknya atau hanya data yang sudah kita hapus secara manual gitu dan ingin dibersihkan benar-benar total gitu. Nah, karena di sini saya ingin memformat semuanya, kita pilih yang entire drive ya, atau all data ini akan dihapus. Kemudian kita pilih disknya. Nah, ini untuk security ini ada simple, ada basic, ada advanced dan lain-lain. Itu tingkat override-nya tuh seberapa besar gitu. Misal override sekali atau 3 kali atau 5 kali gitu. Jadi berapa tumpuk yang akan dimasukkan ke dalam sektor-sektor tersebut gitu. Semakin besar semakin bagus, tapi semakin lama juga. Setelah itu kita tunggu hingga selesai. Nah, baru kita bisa mencoba kembali. Kita coba kembali recovery menggunakan is-as data recovery. Nah, setelah kita coba recovery, bisa dilihat di sini. Di sini tidak ada satupun file yang tersisa. Artinya semua file ini sudah terhapus. Nah, itu adalah cara kerja data erasure. Dengan adanya hal seperti itu, maka kita sudah tidak perlu lagi khawatir dengan ancaman yang satu ini berupa penyalahgunaan data. Gitu. Nah, ini yang ketiga ada phishing. Phishing adalah sebuah hal yang sering kali terjadi, yang banyak sekali terjadi dari zaman dulu lah ya. Nah, phishing itu apa sih? Phishing ini adalah ancaman pada keamanan data yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penjahat untuk mendapatkan data atau informasi sensitif yang dapat merugikan korbannya dengan cara membuat korbannya percaya dan mau memberikan informasi sensitifnya. Nah, phishing ini seringkali dilakukan dengan cara memanipulasi sebuah halaman website seperti internet banking atau website penjualan agar korban mau memasukkan data sensitif seperti kartu kredit dan akun
internet banking lainnya. Jadi phishing ini zaman dulu itu sekitar tahun 2014-15 tuh ada juga ya, maksudnya marak gitu ya. Zaman-zaman tahun segitu saya sih mengalami sendiri bagaimana phishing itu bekerja. Jadi phishing ini biasanya mengincar atau berkedoknya itu sebagai online shop atau reward gitu ya, reward gratis gitu. Jadi misal Anda mendapatkan berapa puluh juta gitu kan, atau toko online yang menjual barang iPhone 13 misalnya seharga 2 juta atau 3 juta. Kemudian pembayarannya hanya menggunakan kartu kredit. Di sana kan nanti ada kolom untuk masukkan CVV, nomor kartu kredit dan lain-lain. Nah, ketika data itu disubmit, ya, sudah hilang. Kartu kredit kita bisa digasak oleh penjahat tersebut gitu. Sehingga kita perlu berhati-hati. Nah, untuk lebih jelasnya, saya pernah membuat website phishing untuk edukasi. Bentar saya cari dulu. Nah, ini contoh sederhananya. Dulu tuh maraknya adalah followers Instagram, Facebook dan lain-lain. Nah, misal di sini kita harus masukkan, jadi phishing itu kan artinya kita membuat halaman, bagaimana halaman itu menyerupai halaman aslinya gitu kan, untuk mengelabuhi korbannya. Sesuai dengan artinya phishing itu pengelabuhan gitu kan. Misal di sini followers gratis Instagram ya kan. Nah, kita misalnya masukkan, kita diberitakan masukkan followers Anda saat ini berapa, misal 12 gitu kan. Kemudian jumlah followers yang Anda inginkan berapa, misal di sini kita fullkan saja. Kemudian kita klik dapatkan followers. Nah, kita tunggu. Nah, kita klik lanjutkan proses, ikuti perintah saja. Nah, di sini akan redirect ke halaman Instagram gitu kan. Instagram yang padahal ini adalah halaman tiruannya. Nah, ketika kita memasukkan email atau username kemudian dan passwordnya itu, dia akan redirect ke halaman lain yang menyatakan bahwa kita harus menunggu sekian jam, sekian menit dan lain-lain. Yang padahal itu tidak ada kaitannya. Jadi ini benar-benar hanya phishing. Jadi walaupun kita ditunggu, followers itu tidak akan masuk gitu. Nah, itu sama juga dengan seperti yang toko online yang saya sudah sebutkan tadi, yang jika kita masukkan di sini nomor kartu kredit, CVV-nya, valid true-nya kita masukkan, itu tidak akan bereaksi apa-apa, tapi data tersebut sudah masuk ke si pelaku gitu. Nah, ini adalah phishing. Kemudian kita next. Nah, ini ada cara mengenali web phishing agar kita bisa mencegahnya. Nah, yang pertama adalah kita harus memperhatikan domain website. Domain website ini kalau kita perhatikan, ini seakan-akan instagram.com gitu kan. Tapi jika kita teliti, ini sebenarnya bukan I tapi L gitu. Nah, ini dulu pernah terjadi, lnstagram.com. Tapi sekarang lnstagram.com itu mungkin sudah dibeli oleh Instagram ya. Jadi ketika kita masukkan ini lnstagram.com di website di Google, di browser, itu akan redirect otomatis ke instagram.com gitu. Yang kedua adalah perhatikan sertifikat SSL. Lagi-lagi SSL kita perlu perhatikan di sini, itu harus dipastikan aman ya, harus dipastikan aman, secure di sini.
baru kita bisa masukkan informasi sensitif ke dalam form yang ada di website tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita jangan sembarangan klik link. Apalagi yang belum lama juga sama, ada yang kuota gratis dan sebagainya. Kalau itu phishing, tapi itu maksudnya lebih ke masuk data mining. Jadi orang itu mengumpulkan data seperti nomor telepon dan lain-lain untuk dijual atau untuk scamming dan lain-lain itu. Nah, kemudian phishing ini juga sudah lumayan diantisipasi oleh Google, termasuk Google ya. Jadi ketika kita menemukan web phishing itu akan otomatis diblokir oleh Google dan kita mendapat peringatan di sini, di tengah-tengah mendapat peringatan. Jadi mungkin kita jadi lebih berhati-hati dalam memasukkan data apapun ke internet. Nah, sudah selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.